Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman salih-salihah dan ayah bunda? Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang pembulatan pecahan. Nah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang persen, mengubah persen ya. Ya, semoga teman-teman sudah paham dan hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Teman-teman silahkan dipersiapkan bukunya ya. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman diharapkan dapat memahami bagaimana cara pembulatan pecahan biasa dan campuran. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, ini yang harus diingat. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan biasa ke satuan terdekat. Jadi kita akan membulatkan pecahan biasa terlebih dahulu ke satuan terdekat atau ke bilangan bulat. Nah, contohnya yang pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Nah, dimulai dari 0. Kemudian, karena ini penyebutnya adalah 6, maka kita diawali dengan 1/6. Kemudian 2/6, lalu 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1. Nah, sampai sini kita lihat 5/6 ini. Nah, kita kan akan membulatkan 5/6. 5/6 ini lebih dekat ke 0 atau ke 1. Nah, teman-teman diperhatikan. Langkah dari 5/6 ke 0 lebih dekat atau lebih jauh. Coba kita lihat ya. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 langkah. Nah, kita bandingkan dengan dari 5/6 ke 1. Coba kita lihat. 1. Nah, berarti hanya 1 langkah. Jadi, dapat disimpulkan pecahan 5/6 lebih dekat ke bilangan 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu bulatkan pecahan 6/8 ke satuan terdekat. Nah, masih sama yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan akan kita mulai dari 0. Kemudian kita lihat penyebutnya adalah 8. Berarti setelah 0 adalah 1/8. Kemudian dilanjut 2/8, lalu 3/8, 4/8, 5/8, kemudian 6/8, lalu 7/8 dan 8/8 atau 1. Nah, masih sama seperti yang pertama tadi, kita lihat dari 6/8 ini. Nah, kita lihat 6/8 berapa langkah ke 0 dan berapa langkah ke 1. Nah, kita lihat ya ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti
6/8 ke 0 ada 6 langkah. Kita bandingkan dengan dari 6/8 ke 1. Ada 1, 2, berarti lebih dekat ke 1. Nah, kemudian kita simpulkan. Pecahan 6/8 lebih dekat ke bilangan 1. Jadi, pecahan 6/8 dibulatkan menjadi 1. Nah, sampai sini teman-teman paham cara pembulatan pecahan biasa ke satuan terdekat atau ke bilangan bulat, ya, itu menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya pembulatan pecahan campuran ke satuan terdekat. Nah, tadi kita sudah belajar ya pembulatan pecahan biasa ke satuan terdekat. Semoga teman-teman sudah paham dan dapat dilanjutkan pembelajarannya. Nah, contohnya yang pertama, bulatkan 2 1/4 ke satuan terdekat, yaitu dengan cara pembilang dikalikan dengan 2. Pembilang dikalikan dengan 2. Setelah dikalikan, lihat, jika yang paling besar adalah pembilang, maka sama dengan 1. Jika yang paling besarnya penyebut, maka sama dengan 0. Jika sama besar, maka sama dengan 1. Oke, kita lihat nih cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya 2 1/4. 2 1/4 ini kita uraikan, yaitu menjadi 2 ditambah 1/4. 2 kemudian tambah 1/4. Nah, pembilang penyebut ini, pembilang ini nih yang kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2 berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kan sudah ketahuan pembilang yang lebih besar atau penyebut yang lebih besar. 2 dan 4 mana yang lebih besar? 4. Berarti kita menggunakan yang ini. Yang paling besar adalah penyebut. Maka 1/4 sama dengan 0. Jadi 2 ditambah 1/4 sama dengan 0, berarti kita tulisnya 0 di sini. Karena sudah dikalikan dengan 2 ya tadi ya. Jadi 2 tambah 0 sama dengan, 2 tambah 0 sama dengan 2. Maka kesimpulannya, jadi satuan terdekat dari 2 1/4 adalah 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, contoh yang kedua yaitu bulatkan 3 10/11 ke satuan terdekat. Caranya masih sama, yaitu pertama kita kalikan pembilang dengan 2, lalu setelah itu lihat hasil setelah dikalikan dengan 2 itu, mana yang lebih besar antara pembilang dan penyebut. Nah, penyelesaiannya kita tulis lagi, 3 10/11 kita uraikan, 3 ditambah berapa? 10/11. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan. Pembilang kita kalikan dengan 2. Nah, 2 yang di sini. Berarti 10 dikali 2, 20. Nah, setelah ini kita kan sudah terlihat nih, pembilang dan penyebut mana yang lebih besar. 10 sama dengannya nih 20, berarti 20 dengan 11 mana yang lebih besar? 20. Jadi 3 ditambah 10/11 karena pembilang yang lebih besar nih. Yang paling besar pembilang maka sama dengan 1. Jadi 10/11 sama dengan 1. Jadi kita tulisnya di sini 1 karena akan kita bulatkan ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Jadi 3-nya turun, 3 ditambah 1.
3 ditambah 1 sama dengan 4. Nih, Ibu ulangi lagi ya. Jadi, 1 ini dapatnya dari mana? Dari 10 per 11. 10 per 11 ini pembilangnya dikalikan dengan 2. Nah, dikalikan dengan 2. Setelah mendapatkan hasilnya, dilihat, kita bandingkan dengan penyebutnya mana yang lebih besar. Jika yang paling besar pembilang, maka sama dengan 1. Jika yang paling besar penyebut, sama dengan 0. Karena ini pembilang lebih besar, 20 lebih besar dari 11, maka kita tulisnya 1. Jadi 10 per 11 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, satuan terdekat dari 3 10 per 11 adalah 4. Sampai sini bagaimana teman-teman, sudah paham? Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana cara membulatkan pecahan biasa dan campuran ya. Nah, nanti setelah Umi pada pukul 10.20 Ibu akan memberikan tugasnya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.